Sahabat, walau zaman berubah, jurnalisme yang baik akan tetap hidup, bertahan, dan tumbuh. Ini kutipan dari Dan Rather. Ia jurnalis di Amerika Serikat, lahir tahun 1931. Kala itu ia menyaksikan datangnya jurnalisme baru, perubahan baru dengan radio. Lalu kemudian terjadi satu goncangan, banyak koran-koran cetak yang berguguran, yang berkurang oplahnya, dan para pelaku jurnalisme bertanya, apakah dengan datangnya radio, maka koran cetak akan memudar. Dan Rather menyatakan bahwa walau zaman berubah, jurnalisme yang baik juga di koran cetak akan tetap bertahan dan tumbuh. Kini sekali lagi kita menyaksikan zaman yang berubah dengan datangnya era digital. Kita melihat data-data, banyaknya koran-koran yang bertumbangan, yang tutup, dan kita pun kembali teringat kutipan dari Dan Rather ini, bahwa ujungnya nanti jurnalisme yang baik, yang bagus, tetap akan bertahan. Ini pengantar yang kuat untuk masuk ke dalam webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-39, percakapan mingguan setiap Kamis. Kali ini topiknya adalah Senjakala Media Cetak. Yang bicara ini senior kita, Ilham Bintang. Ia bukan saja pelaku senior dari mass media, dan juga ia seorang anggota Dewan Penasehat Satu Pena. Tentu ia kompeten bicara topik ini, Senjakala Media Cetak. Saya memperkaya diskusi dengan menampilkan data-data mutakhir dari riset mutakhir mengenai topik ini. Saya mulai dari slide pertama. Ini berita Washington Post di tahun 2015. Ia mengatakan, mengutip riset dari tempat lain, bahwa reporter koran adalah profesi yang paling buruk di masa kini. Dari 200 profesi yang di riset, reporter koran ada di ranking ke-200. Jadi ini data di tahun 2015, risetnya ini dari CareerCast, yang menunjukkan bahwa dari 200 profesi yang ada itu, yang terburuk di ranking 200 adalah reporter koran. Lembaga ini dari CareerCast menilai 3 kriteria untuk menentukan yang mana profesi yang baik sampai yang buruk. Pertama, dari gaji yang diterima, kedua dari tingkat stres, ketiga dari prospek profesi. Dari ketiga ini dikombinasikan, ia menyimpulkan bahwa baik dari gaji yang diterima yang makin kecil dibandingkan profesi lain, ataupun dari tingkat stres yang begitu kuat di lingkungan koran-koran, dan juga prospek profesi ke depannya yang terlalu cerah, ia menyimpulkan, CareerCast ini, bahwa reporter koran ada di ranking paling bawah. Dari 200 profesi, ia ada di ranking ke-200. Mengapa demikian dan bagaimana prospek profesi ini? Bisa kita lihat dari data yang lain. Nah, kali ini dari Forbes Magazine, ia menunjukkan 4 indikator memburuknya bisnis media cetak, yang hasil riset ini mendukung
apa yang disimpulkan oleh Carol Cast. Apakah 4 indikator itu? Pertama adalah tutupnya banyak media cetak. Sejak tahun 2004 ini kasus di Amerika Serikat, sudah 1.800 media cetak yang tutup. Bukan main. Ini yang tutup sudah di atas 1.500 dan rata-rata 100 koran tutup setiap tahun. Jadi sejak tahun 2004, sejak 18 tahun yang lalu, setiap tahun rata-rata tutup sekitar 100 koran. Di samping itu juga ditunjukkan data merosotnya sirkulasi media di tahun 1999. Sebelum dunia internet dan digital begitu tumbuh berkembang, saat itu beredar di Amerika Serikat sekitar total 62 sampai 63 juta eksemplar media. Namun sekarang di 2020, di tahun ketika riset dilakukan, yang tersisa hanyalah 24 sampai 25 juta eksemplar media. Jadi merosot lebih dari 50%. Dihitung di sini rata-rata dari sisi sirkulasi media merosot 6% per tahun secara konsisten sejak 21 tahun yang lalu. Nah, kemudian ini indikator kedua, bahwa di media cetak itu terjadi berosotnya revenue untuk iklan. Ada angkanya di sini. Di tahun 2005 itu jumlah iklan yang terkumpul untuk media cetak sebanyak 49,4 billion US dollar. Ini angka yang besar sekali. Jika kita lihat secara rupiah, ini mungkin sekitar 600 sampai 700 triliun rupiah. Namun di tahun 2019 ia merosot tinggal hanya 12,46 billion USD. Dan iklan itu kembali merosot lagi di media di tahun 2020 menjadi 8,8 billion USD. Jadi ini indikator kedua, bahkan dari revenue iklan yang di media cetak pun itu merosot, menurun dari tahun 2005 hingga 2020, bukannya naik tapi menurun dan terus menurun. Indikator ketiga adanya merosotnya jumlah pekerja di media. Dulu di tahun 2006 yang bekerja di media di Amerika Serikat itu sekitar 74.410. Namun di tahun 2020, 14 tahun kemudian, tinggallah separuhnya lebih, kurang dari separuhnya, tinggal yang bekerja di media 30.820. Dari 74.000 merosot menjadi 30.000 dan juga diperlihatkan data di sana setiap tahun yang bekerja di media terus merosot dan ini sudah terjadi selama 14 tahun. Dan itu pula yang terjadi di jumlah PHK, bahwa PHK itu di tahun 2019 terjadi di kalangan media sebanyak 24% dari pekerja media yang di PHK, tapi tahun 2020 PHK-nya menaik lagi 33%. Ini situasinya bahwa dari berbagai ukuran media cetak itu turun. Keempat kemudian, ini juga fenomena lain bahwa media cetak yang besar mencaplok media cetak yang kecil. Media besar mencaplok media kecil. Ini datanya dari 25 perusahaan terbesar. Kini mereka memiliki total sepertiga total koran yang ada. Total koran yang ada ini sebenarnya namanya banyak sekali, tapi kalau dilihat pemiliknya, sepertiganya itu hanya dimiliki oleh 25 perusahaan terbesar, itu di tahun 2020, dan itu menaik. Dulu 5 perusahaan terbesar ini hanya memiliki 1/5 dari total koran yang ada. Jadi kita lihat di sini terjadi merger, akuisisi yang membuat media cetak yang besar atau media yang besar yang lebih umum lagi makin mengambil media kecil yang mengalami problem secara keuangan dan akibatnya ownership dari media semakin dikuasai oleh semakin sedikit owner.
Namun sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Dan Rather, bahwa juga ada contoh sukses. Koran yang baik juga bertumbuh, tetap ia bertahan. Ini contoh yang berhasil bertransformasi ke era digital adalah The New York Times. Begitu banyak koran yang gugur, begitu banyak koran yang limbung, tapi ada koran yang ternyata bertahan. Contohnya di sini adalah The New York Times. Ini judulnya The New York Times is winning at digital. Kita lihat apa yang terjadi, mengapa koran ini justru tumbuh dan bisa bertahan. Dari data saja kita lihat di tahun 2017, saham New York Times malah naik 60%. Ketika banyak koran-koran limbung, New York Times justru sahamnya naik. Dan saham ini adalah indikator dari kesehatan ekonomi perusahaan secara menyeluruh. Nah, ini juga data yang menarik di era digital. Dari 3 juta pelanggan, 70% adalah pelanggan digital. Kita lihat di sini, apalagi jika kita bandingkan dengan kasus di Indonesia, New York Times itu 3 juta pelanggannya, namun ini yang menariknya 70% itu pelanggan digital. Ketika datang era digital, terjadi itu perubahan yang berhasil di New York Times. Pelanggan-pelanggan media cetak, pelanggan-pelanggan koran cetak di New York Times beralih menjadi pelanggan digital, pelanggan online. Apa penyebabnya? Nah, ini ada beberapa penyebab. Pertama, keberhasilan strategi marketing untuk menarik pelanggan online. Inilah masalah yang dihadapi oleh banyak sekali koran-koran cetak besar, termasuk juga di tanah air. Sulitnya menarik pelanggan-pelanggan baru atau pelanggan-pelanggan lama untuk beralih ke dalam langganan online. Nah, di sini New York Times berhasil melakukan itu dengan berbagai strategi. Salah satunya juga strateginya, semua berita-berita penting New York Times sejak koran itu terbit di tahun 1851, 170 tahun yang lalu, arsip-arsip berita itu yang apalagi yang legend, berita-berita yang dianggap legend itu sudah lebih dahulu mereka migrasikan menjadi dokumen-dokumen online yang bisa diakses secara online. Dengan sendirinya, pelanggan online sudah memiliki hal yang tak dimiliki oleh pelanggan cetak, karena mereka bisa langsung mengakses kepada aneka berita-berita, bahkan kepada berita hari pertama ketika koran itu diterbitkan di tahun 1851. Jadi strategi ini membuat banyak pelanggan berpikir bahwa justru dengan mereka beralih ke pelanggan online, mereka punya akses yang lebih panjang, lebih jauh lagi kepada dokumen-dokumen yang memang sangat penting sekali dari New York Times itu. Strategi kedua juga, New York Times menampilkan berita dalam format era digital. Tidak hanya teks dan foto yang biasa dalam koran cetak, mereka pun membuat podcast, mereka membuat video, mereka membuat audio, aneka berita-berita yang menarik, yang kuat, yang menyentuh hati dan pikiran pembaca. Mereka ubah ke dalam format video, bahkan juga mereka ubah berapa kali dalam live, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Twitter. Mereka menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh era digital, dan sebagian besar dari kontennya itu mereka ubah ke sana. Di era cetak mereka hanya muncul dalam bentuk teks dan foto, tapi di era digital berita-berita mereka, analisa mereka juga muncul dalam audio visual. Dan ini yang paling penting, yang paling kuat, yang menentukan jurnalisme yang bagus adalah kontennya. Isi berita dari New York Times mereka pertahankan dan diperkuat, tidak hanya menampilkan berita yang cepat, tapi juga berita yang lebih analitis, yang lebih menjawab pertanyaan kita, why? Mengapa terjadi seperti ini? Mengapa tidak terjadi seperti itu? Jika hanya berita-berita yang sifatnya straight news mengenai apa yang terjadi saat ini,
hampir semua online melakukan itu. Yang berbeda adalah analisanya. Yang berbeda adalah datanya. Yang berbeda adalah penjelasan why, mengapa ini terjadi. Dan itu lebih dicari dan lebih memuaskan pembaca, terutama dari kalangan terpelajar. Berita-beritanya itu di New York Times itu diperdalam dengan riset, apalagi juga secara berkala mereka melakukan investigative report. Di antara aneka berita-berita duka yang membuat kita prihatin mengenai perkembangan koran cetak, kita juga punya contoh di sini, success story, yaitu New York Times yang berhasil bertransformasi di era digital. Dua saja yang kerjakan itu secara kuat sekali. Pertama, mereka berhasil bertransformasi menggunakan format-format era digital. Dan kedua, mereka berbeda dengan kebanyakan koran-koran lain. Mereka perkuat itu kontennya dengan menambah berita melalui aneka riset-riset yang kuat, dengan aneka peristiwa-peristiwa yang kuat, dengan analisa yang kokoh, dan acap kali pula diselingi dengan investigative report. Jadi sahabat, kembali kita teringat kutipan dari Dan Rather, benar zaman berubah, benar datangnya era digital, tapi jurnalisme yang kuat, jurnalisme yang bagus akan bertahan dan terus tumbuh karena dia berhasil tak hanya beradaptasi dalam format baru, tak hanya berhasil menguasai bahasa-bahasa jurnalisme yang baru, namun juga kontennya mereka perkuat dengan berbagai data-data riset. Salam.